Kami pilih judul di perbincangan kami malam hari ini turbulensi setelah Airlangga pergi untuk bisa membahas mengenai goncangan apa yang menerpa sang beringin sehingga kemudian ketua umumnya rontok dan mengundurkan diri. Kita akan nanti dengarkan pandangan dari para narasumber. Sudah ada pengamat komunikasi politik Bang Effendi Ghazali atau Bang Ege yang sudah hadir menemani saya di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bang Ege. Malam. Baik, selain Bang Effendi Ghazali juga sudah ada dua narasumber lainnya yang akan memberikan pandangannya bergabung melalui daring. Yang pertama ada Pak Nurdin Halid yang juga akan menyuarakan, menceritakan kepada kita sebenarnya bagaimana kondisi internal Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nurdin Halid. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga sudah bergabung dengan kita akan memberikan analisanya Guru Besar Ilmu Politik Prof. Burhanuddin Muhtadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Burhan. Malam Putri, malam semuanya. Baik, ya sekitar lebih kurang 15 menit lagi rencananya rapat pleno untuk menentukan ketum PLT ataupun PLT ketum Golkar ini digelar. Nah, untuk mengetahui bagaimana persiapan di sana, siapa saja yang sudah tiba ataupun juga mengerucut kemana nama-nama ini, kita akan dengarkan laporan dari Vena Kintan. Silakan Vena. Ya, baik, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Kalau bisa saya gambarkan saat ini suasananya di DPP Partai Golkar ini sudah dipadati oleh sejumlah kader dari Partai Golkar ini yang akan mengikuti jalannya rapat pleno yang rencananya ini akan dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tapi nanti akan diawali terlebih dahulu dengan makan malam seperti mungkin yang saat ini sedang berlangsung begitu. Nanti setelah makan malam selesai, para kader sudah berkumpul, nanti akan langsung dimulai rapat pleno secara tertutup dengan nanti akan membahas sejumlah agenda. Salah satunya ini akan membacakan terlebih dahulu surat pengunduran diri dari Airlangga Hartarto yang artinya nanti setelah dibacakan dalam rapat pleno ini Airlangga sudah secara de jure mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Nah, selanjutnya nanti akan dilakukan penunjukan PLT Ketua Umum mengganti Airlangga Hartarto yang memang tadi juga sempat di-spill atau disampaikan oleh Dev Laksono, Ketua DPP Partai Golkar, inisial A yang nanti ini kemungkinan menjadi PLT Ketua Umum Partai Golkar yang nanti setelah dilakukan musyawarah mufakat dalam rapat pleno ini nanti PLT Ketua Umum yang sudah ditetapkan dalam rapat pleno ini akan memiliki tugas untuk kemudian menentukan rapat pimpinan nasional ataupun Rapimnas dan juga musyawarah nasional begitu. Nah, untuk penentuan PLT Ketua Umum Partai Golkar sendiri ini akan dipimpin, rapat pleno ini nanti akan dipimpin oleh Sekjen dari Partai Golkar yakni Lodwig Paulus yang nanti akan memimpin jalannya rapat pleno dan untuk penentuan dari PLT Ketua Umum ini akan dilakukan secara musyawarah mufakat begitu di mana Wakil Ketua Umum dari Partai Golkar nanti akan berembuk bersama untuk menentukan beberapa nama potensial yang nanti akan menjadi PLT Ketua Umum. Nah, yang menarik lagi Putri Viola dan juga pemirsa ini adalah nanti akan membahas penetapan tanggal dari Rapimnas dan juga Munaslup di mana kalau berdasarkan statement dari beberapa kader-kader ataupun pimpinan elit dari Partai Golkar ini memang ada target tertentu yang nantinya akan ditentukan oleh Partai Golkar di mana untuk penentuan Munaslup sendiri rencananya ini akan dipercepat begitu, ada percepatan Munaslup dan memang kalau kami melihat suasana kebatinan dari Partai Golkar ini akan berusaha untuk melakukan percepatan dari Munaslup ini sebelum tanggal 27 Agustus 2024. Nanti kita akan lihat seperti apa jalannya rapat pleno. Sementara demikian saya kembalikan kepada Putri Viola. Baik Vena, langsung saja saat ini kita akan mendapatkan keterangan langsung dari Pak Nurdin Halid karena Pak Nurdin hingga saat ini masyarakat ini masih menerka-nerka. Angin apa sebenarnya yang mendera dari Partai Golkar sehingga kemudian ada kejadian seperti ini yang tidak disangka-sangka. Sebenarnya friksi-friksi apa yang terjadi di internal Golkar sih Pak Nurdin? Ya, jadi Putri saya luruskan dulu. Ini tidak tepat ini judulnya, turbulensi setelah Airlangga pergi. Terbalik, Airlangga pergi, Golkar tak kondusif. Golkar tetap solid. Itu faktanya. Jadi turbulensi itu bukan fakta dari internal Partai Golkar. Jadi begini Putri, jadi memang termasuk saya yang juga ikut kaget dengan tiba-tiba pengunduran Pak Airlangga, tapi kemudian setelah saya mendalami, merenungi dan berkomunikasi dengan beliau, bisa memahami dan memberikan menghormati keputusannya karena itu sangat pribadi dan apa yang pribadi itu hanya Pak Airlangga yang tahu. Tapi hal yang menggembirakan bahwa beliau mundur di tengah-tengah Golkar berprestasi di bawah kepemimpinan Pak Airlangga, Golkar sangat kondusif, Golkar sangat solid, Golkar sangat utuh. Dari pusat sampai ke daerah, tidak ada gejolak sedikit pun yang mempengaruhi daripada pengunduran diri Pak Airlangga. Oleh karena itu dengan mundurnya beliau, ini memudahkan Partai Golkar untuk melakukan konsolidasi
Dan saat ini ada pengunduran diri ini dalam proses penggantian itu sudah diatur dengan mekanisme organisasi melalui peraturan tentang penggantian antar waktu dan juga pasal-pasal di dalam Anggaran Dasar pasal 39 diperlunya dalam Munaslup karena ketua mengundurkan diri. Oleh karena itu tidak ada hal yang membuat Partai Golkar ini ada turbulensi, ada perbedaan yang mengarah kepada perpecahan. Insya Allah rapat pleno sebentar lagi ya kira-kira 19.30 kita akan mulai dan sekarang teman-teman sudah pada berkumpul, itu akan melakukan musyawarah mufakat untuk menunjuk daripada PLT Ketua Umum dan PLT Ketua Umum hanya mempersiapkan waktu yang sesingkat-singkatnya agar kita lakukan Rapimnas dan Munas itu mekanisme internal sesuai dengan ADART. Kenapa perlu kita percepatan konsolidasi ini? Karena kita akan menghadapi pendaftaran pilkada 27-29 Agustus yang akan datang. Kita harus asas, kita harus mengikuti PKPU sehingga Golkar harus melakukan percepatan yang dinamis di dalam mengisi daripada jabatan lowong yaitu ketua umumnya. Begitu. Baik, itu dia tadi Pak Nurdin sudah katakan bahwa mundurnya Airlangga Hartarto ini mempermudah konsolidasi partai. Tapi di sisi lain juga ini kan menyambut pilkada, di mana Golkar juga akan berperang di berbagai daerah untuk bisa memenangkan pilkada. Di saat hal seperti ini, momen penting seperti ini, ketumnya justru mundur. Bagaimana ini kemudian Pak Nurdin? Ya memang di satu sisi kita sayangkan ya Pak Airlangga mundur di tengah-tengah Golkar sangat solid, bukan Golkar ada perpecahan, bukan Golkar ada turbulensi, bukan Golkar ada hal yang menggoyang daripada kepemimpinan Pak Airlangga. Itu di satu sisi kita sayangkan, tapi di satu sisi kita harus menghormati karena beliau alasan yang sangat pribadi yang kami ini tidak tahu alasan seperti apa itu. Karena kalau kita melihat secara faktual ya, tidak ada tekanan kekuasaan. Kenapa? Pak Airlangga baik secara pribadi maupun sebagai ketua umum Golkar itu sangat dekat dengan kekuasaan, sangat dekat dengan Pak Jokowi, sangat komunikatif dengan Pak Jokowi sebagai presiden, sangat dekat dan sangat komunikatif dengan Pak Presiden terpilih, pasangan Prabowo Gibran. Oleh karena itu ada orang berpendapat ini ada tekanan kekuasaan, menurut kami internal Partai Golkar tidak ada tekanan kekuasaan. Baik. Kita mengatakan ada persoalan hukum juga tidak ada. Kenapa? Karena tahun lalu di mana beliau pernah dipanggil sebagai saksi dan kemudian sebagai Menko Perekonomian untuk menjelaskan soal prosesi ekspor impor minyak goreng dan sebagainya. Dan itu tidak ada kelanjutan terhadap proses itu sehingga secara hukum pun tidak ada. Jadi ini murni alasan pribadi beliau yang kita semua tidak tahu, hanya Pak Airlangga yang tahu. Tapi kemudian kita bisa konsolidasi cepat dan ini memudahkan Golkar untuk tetap eksis karena tidak ada sama sekali kondisi yang membuat Golkar ini akan terjadi perbedaan yang bisa memecah belah Partai Golkar. Oleh karena itu maka percepatan konsolidasi kita akan lakukan, insya Allah rapat nanti kita akan usulkan supaya Rapimnas tanggal 20, tanggal 21 Munas dalam tempo waktu 2-3 hari ada pengesahan Menteri Hukum, pendaftaran 27 Agustus pilkada itu tidak akan mengganggu daripada proses konsolidasi Partai Golkar. Baik, Prof. Burhan, kalau kata Pak Nurdin tadi, alasannya mundur Pak Airlangga ini hanya Pak Airlangga dan Tuhan yang tahu. Bukan karena hal-hal seperti tekanan kekuasaan, bukan juga masalah hukum. Apalagi kalau kita dengarkan banyak sekali kemudian yang isu yang beredar mengatakan ini karena ada invisible hand. Ternyata bukan itu, menurut Pak Nurdin Halid. Pandangan dari Prof. Burhan sendiri? Ya, wajar kalau Pak Nurdin Halid mengatakan demikian ya. Sebagaimana wajar pula kalau misalnya banyak analis yang menduga ada invisible hand di balik pengunduran diri Pak Airlangga Hartarto. Karena kalau kita baca pengunduran diri Pak Airlangga, itu sebenarnya ya, Prof. Burhan masih bersama kami. Jangan lupa. Halo? Ya, Prof. Burhan, mohon maaf, tadi terputus sampai pengunduran dari Pak Airlangga ini sebenarnya setelah itu menghilang suara Prof. Burhan. Bisa diulangi mungkin dari kalimat itu? Iya. Jadi kalau kita dengarkan pidato singkat Pak Airlangga Hartarto, itu justru pidato yang menegaskan bahwa beliau layak untuk dipertahankan sebagai ketua umum Partai Golkar. Karena satu, dia menyebut alasan kenaikan suara Golkar yang cukup signifikan di Pileg 2024. Dan yang kedua, dia juga menyebut kemenangan Prabowo Gibran, capres-cawapres yang diusung oleh Partai Golkar secara fantastis. Itu alasan yang menurut saya menunjukkan bahwa beliau berhasil sebagai ketua umum Partai Golkar. Nah, jadi kalau kemudian publik kaget mengapa Airlangga ujungnya mengundurkan diri, itu wajar menurut saya. Karena tidak ada alasan buat Pak Airlangga Hartarto untuk mundur ketika dia sebagai ketua umum itu berhasil menunjukkan prestasinya secara elektoral. Termasuk kalau dilihat alasan objektif yang beliau sampaikan, itu juga membantah
argumen untuk mempercepat jadwal Munas. Karena memang tidak ada alasan untuk mempercepat jadwal Munas kalau melihat prestasi elektoral yang menjadi ukuran mengapa seorang ketua umum dianggap berhasil atau tidak berhasil. Tapi lagi-lagi saya sendiri tidak tahu persis apa yang menyebabkan pengunduran diri itu terjadi. Yang pasti Pak Erlangga Hartarto sudah menyatakan pengunduran diri, meskipun secara de facto sudah mundur, secara de jure kan belum diterima nih sama DPP Partai Golkar, dan karenanya malam ini menjadi sangat krusial. Apakah DPP menerima atau tidak pengunduran diri Pak Erlangga Hartarto? Kalau misalnya diterima, sudah ditunjuk PLT, kemudian ditegaskan jadwal Munaslup, artinya memang terjadi kesepakatan di internal Partai Golkar untuk membuka bab baru pasca Pak Erlangga Hartarto. Meskipun sampai sekarang misteri mengapa Pak Erlangga Hartarto mundur masih menjadi misteri Tuhan selain jodoh dan kematian. Baik, betul sekali Prof. Burhan. Kalau memang kita dengarkan sebenarnya Bang Ege, dari beberapa waktu lalu sudah ada santer nama-nama yang kemudian akan menduduki posisi sebagai ketum Golkar ini. Setidaknya adalah nama-nama yang mengincar posisi itu. Apakah kemudian kesolidan ini, kesepakatan internal ini memang memberikan jalan kepada nama-nama tersebut menurut Bang Ege? Saya nggak berani sampai ke nama-nama karena saya setuju tadi dengan Prof. Burhanuddin Muhtadi ya. Kalau Pak Nurdin Halid saya nggak terlalu tahu, kalimatnya agak bercabang, tapi dia sudah bicara dengan Erlangga Hartarto. Kalau saya jangankan sampai ke nama-nama, ini gambar yang di belakang aja saya nggak paham nih artinya apa ini. Kalau kelihatan gayanya gaya nyerah ini Bang. Ini kan turbulensi. Jadi kalau turbulensi itu kita harus tenang. Saya datang ini tenang-tenang aja nih. Karena saya nggak paham gambar di belakang nih. Ini Burhanuddin Muhtadi dan pemirsa ini artinya apa nih? Sampai jumpa lagi, tenang atau nyerah nih. Ini saya aja nggak paham, apalagi kalau baca pidatonya ya. Saya tuh berulang kali baca itu ya pidatonya. Selamat pagi kader Golkar yang saya cintai, saya Erlangga Hartarto. Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan yang Maha Besar, itu tuh bagi saya kalimat-kalimat yang membingungkan loh. Sampai saat ini saya sebagai katakanlah ilmuwan komunikasi enggak paham itu maksudnya. Apa yang membuat kemudian susah untuk dicerna? Susah, untuk bisa didefinisikan? Kenapa orang dengan pengantar gitu lalu mengundurkan diri coba? Ya padahal di DPR pusat nambah itu kursinya 17. Di DPRD provinsi itu nambah 50. Di DPRD tingkat 2 nambah 99 coba. Lalu atas kalimat itu loh, atas petunjuk Tuhan yang Maha Besar. Itu jarang dipakai itu. Kalau dalam komunikasi itu digunakan oleh orang yang, ini mohon maaf loh ini ya, ini salah satu pemahaman oleh orang yang lagi tersandera. Lagi ngirim pesan supaya yang nerima itu menyatakan, ini bukan kalimat dia loh ini. Ini bukan kalimat dia loh ini. Ini berarti ada apa-apa loh ini. Tahan. Jadi ada sinyal-sinyal kalau menurut kata Bang Ege saya mohon maaf kalau saya keliru loh ini. Mohon maaf loh kalau saya keliru. Karena saya enggak tahu, karena saya belum ngobrol dengan Pak Erlangga Hartarto. Baik, kita akan jeda sejenak. Mohon maaf loh ini. Kita akan jeda sejenak, tapi mohon sekali Prof. Burhan ataupun juga Pak Nurdin untuk bisa bergabung dengan perbincangan ini di segmen berikutnya. Kita akan jeda sejenak saja. Tentunya nanti bisa diberikan pandangan dari apa yang disampaikan oleh baik itu Prof. Burhan, Bang Ege, begitu Pak Nurdin. Jangan-jangan yang disampaikan oleh Pak Erlangga ini di dalam pidatonya, pidato mundurnya ini merupakan sinyal-sinyal. Ada sesuatu sebenarnya yang menekan dirinya. Nanti silakan diberikan tanggapan setelah jeda, kami sudah kembali.